Alhamdulillah, yang kami hormati Ketua DPD Juleha Bogoraya Bapak Haji Rahmat Hidayat LC, kemudian yang kami hormati Ustadz Deva Abdus Salam, dan segenap pengurus dan panitia dari acara Marhalah 1 ini. Baiklah, marilah kita buka acara kita pada kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kelancaran, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillah, Bapak-bapak hadirin semua, baiklah saya akan membacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama pembukaan tadi telah kita laksanakan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Deva Abdus Salam, kemudian lanjut kepada sambutan sekaligus pembukaan acara Marhalah 1 ini oleh Ketua DPD Juleha Bogor Ustadz Haji Rahmat Hidayat LC. Kemudian setelah itu masuk ke acara inti kita pada pagi ini, yaitu materi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Kaf. Ya, baiklah, untuk mempersingkat waktu marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh guru kita Ustadz Deva Abdus Salam. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا
Izin mah baru datang belum minum. Punten. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua pengikutnya mendapat syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, untuk acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara Marhalah 1 Angkatan Kedua Juleha Sembelih Halal Indonesia DPD Juleha Bogor Raya, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua DPD yaitu Bapak Haji Rahmat Hidayat LC. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil kiram, para asatiz, para peserta marhalah angkatan kedua, Marhalah 1 Angkatan Kedua DPD Bogor Raya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, afiat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama menuntut ilmu. Teriring sholawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta marhalah yang dirahmati Allah, kegiatan marhalah ini yang kedua yang sudah DPD Bogor Raya laksanakan. Yang pertama adalah di tahun 2020 kemarin. Angkatan pertamanya sebanyak 58 orang sudah kita laksanakan dari marhalah 1, marhalah 2 dan marhalah 3. Marhalah ini adalah bagian dari program DPW Jawa Barat yang alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh seluruh DPD se-Jawa Barat. Jadi kita menginduk kepada DPW Jawa Barat yang berkantor di Bandung Raya, di Bandung, kota Bandung tepatnya. Insya Allah ketua DPD kita akan hadir, ketua DPP juga insya Allah akan hadir bersama kita. Nanti akan disampaikan sekelumit tentang Juleha. Pengertian dan tujuan arahnya nanti akan disampaikan oleh Ketua Umum langsung dari pusat Jakarta. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, harapan besar dari Juru Sembelih Halal Indonesia khususnya wilayah Bogor Raya dapat memberikan edukasi, dapat memberikan ilmu, dapat memberikan pengalaman kepada para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Adapun pemateri untuk marhalah 1 dan marhalah 2, marhalah 3 itu murni dari memang peserta yang kita ciptakan dari marhalah sebelumnya, dari angkatan sebelumnya. Jadi insya Allah ilmu ini akan berkembang, akan menciptakan juga juru-juru sembelih halal yang memang sesuai dengan syariat agama kita. Jadi ketika kita datang ke RPH, mungkin nanti ada materi-materi yang keterkaitannya dengan hewan, keserawan, kesejahteraan hewan. Kita akan melihat bahwa memang banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat proses penyembelihan hewan kurban, khususnya kurban. Jadi proses penyembelihan hewan kurban di RPH sendiri banyak sekali yang meninggalkan syariat. Itu yang sedang kita mencoba untuk menerapkan, bahwa memang syariat ini harus ditegakkan dari mulai kehalalan yang kita makan. Jadi sapi yang kita daging yang kita sampai di rumah kita harus tahu prosesnya seperti apa. Sementara ini memang kurang sekali edukasi dan pengetahuan tentang itu. Nah, hadirnya Juleha khususnya juru sembelih halal di wilayah Bogor, kita sudah punya RPH di Cibinong,
Dan di Bogor Kota kita punya, insya Allah kita bertahap terus berjalan untuk memberikan edukasi ini kepada seluruh pelaku sembelih, baik di pasar maupun di RPH. Harapan besar kita itu, mudah-mudahan langkah kita semua ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, marhala 1 angkatan kedua dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya buka. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ali bin Muhammad Al. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih terus memberikan kita semua nikmat dan sehingga kita bisa sama-sama untuk duduk di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, di majelis yang insya Allah menjadi wasilah, yaitu menjadi perantara sehingga kita sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para keturunannya, para ulamanya dan semua umatnya yang selalu senantiasa beristiqamah dalam sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang saya hormati, yang saya muliakan, yaitu Ustaz Rahmat, ketua daripada Juleha Bogor, dan juga para asatidzah di sini yang hadir, Ustaz Ahmad Mufti dan semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada beliau-beliau ini. Semoga para asatidzah, para ayahanda dan semua hadirin yang hadir di sini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diistiqomahkan di jalan Allah sehingga bisa terus membimbing kita semua dalam rangka meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh jujur, sebenarnya agak deg-degan untuk ngisi di sini. Ana nggak nyangka resmi ini gitu. Apalagi ketika ana tahu ada Ustaz Ahmad Mufti dan juga para asatidzah lainnya yang hadir di sini, agak deg-degan juga ini, karena ana berbicara tentang menyembelih yang ana sendiri nggak pernah nyembelih. Ana bicara kayak seakan-akan sekarang ini lagi ngajarin ikan berenang gitu. Tapi insya Allah apapun yang nanti Al-Fakir sampaikan, itulah yang Al-Fakir tahu tentang masalah penyembelihan ini. Dan juga Juleha yang ngundang. Sana punya istri sampai nanya, siapa Juleha tuh? Orang mana dia? Itu juru sembelih halal. Oh, baru tenang dia. Singkatannya Juleha ini mengundang pertanyaan nih, apalagi buat perempuan-perempuan mikir nih, Juleha, suami saya diundang sama Juleha. Orang mana Juleha tuh? Ternyata ya isinya ya berewokan semua orang. Nggak ada yang perempuan ya di sini. Baik, tentunya yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama, ana mengambil daripada kitab Al-Minhaj Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu.
Jadi Al-Imam Nawawi merupakan ulama dari mazhab Syafi'iyah, yang mana salah satu kitabnya itu yang bernama Minhaj itu insya Allah tidak asing bagi para ustadz, para asatidzah, dan juga para santri di pesantren-pesantren, apalagi di Timur Tengah. Di kuliahan-kuliahan universitas yang di situ mempelajari fikih di Timur Tengah yang madhab Syafi'i, Minhaj itu udah pasti insya Allah dijadikan sebagai muqarrar, sebagai suatu kitab yang dibahas. Karena dari saking luasnya sampai ada 15 syarah lebih yang menjelaskan lagi tentang Minhajnya Imam Nawawi ini. Jadi banyak sekali sarah-sarah daripada Minhaj ini menunjukkan bahwa Minhaj ini merupakan salah satu rujukan besar umat Islam dalam ilmu fikih. Tapi dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Dan juga itu referensi pertama, dan juga yang kedua, Al-Fakir menukil dari tulisan guru saya bernama Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Beliau menukilkan hadis-hadis yang berkenaan tentang udhiyah, dan insya Allah nanti juga kita akan bahas tentang apa yang berkenaan tentang udhiyah, yaitu penyembelihan. Dan juga dari referensi-referensi lainnya juga Al-Fakir ambil dan untuk kita sampaikan pada kesempatan kali ini insya Allah. Dan sekarang beberapa poin yang kita sampaikan adalah yang pertama tentunya berkenaan tentang udhiyah. Pertama akan kita bahas udhiyahnya dulu. Apa hukum menyembelih, yaitu dalam arti kurban ya. Kita bahas kurban, karena kalau menyembelih kambing nggak mesti kurban memang, tapi memang momen terbesar umat Islam nih yang harusnya juga menjadi PR bagi kita semua nih tentang kurban. Kalau nggak salah di grup WA itu tadi ada yang mengirimkan informasi 70% katanya di Bogor ini belum syar'i penyembelihannya. Nah, itu suatu PR besar buat kita semua, dan karena sangat bangga sekali bisa berada bersama Juleha dalam memberantas ini semua. Karena memang saya ketika mau Idul Adha di masjid-masjid yang saya ngisi di situ, maka Anda ingatkan DKM-nya, hati-hati Pak DKM. Kalau biasanya DKM itu ada yang DKM-nya jago motong juga, ya kan, seperti Ustadz Rahmat ini. Jadi nggak perlu ngundang orang. Tapi kalau ada DKM yang kebanyakan nggak pengalaman, akhirnya mengundang jagal dari orang lain. Nah, yang diundang nih perhatikan, ngerti nggak nih cara-caranya? Karena nyembelih doang tanpa pakai nafsu ya bisa aja, nyembelihnya saja. Tapi dalam urusan sunahannya, adabnya, akhlaknya itu belum tentu. Maka itu ini menjadi PR buat kita semua. Insya Allah tahun depan 70% Bogor sembelihnya syar'i insya Allah. Berkat siapa? Berkat Juleha insya Allah. Dan kita bahas tentang udhiyah. Lantas setelah itu kita akan membahas tentang kriteria orang yang menyembelih itu kayak gimana. Itu poin kedua. Dan juga poin yang ketiga adalah tentang adab, akhlak, bagaimana kita menyembelihnya. Dan yang keempat, poin yang terakhir adalah kita akan membahas beberapa permasalahan seputar kurban. Nah, itulah 4 poin yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, Al-Fakir mohon maaf nggak bisa memaksimalkan dengan alat ini, direktor ya. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan membahasnya dengan bantuan alat ini supaya kita bisa lebih paham. Dan Kitabul Udhiyah itulah 4 poin yang kita bahas. Yang pertama tentang udhiyah, penyembelihan di hari kurban Id. Harus kita fahami bahwa hukumnya adalah sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang dianjurkan sekali. Sunnah buat siapa? Sesuai hadis Nabi SAW, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrubanna musallana. Tegas sekali Nabi bilang, yang memiliki keluasan harta, rizki,
tapi nggak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kita. Ini hadis tegas sekali dari Nabi SAW, walaupun memang dari hadis itu juga hukumnya kurban bukanlah wajib tapi sunnah muakkadah. Nah, yang dimaksud di sini sa'atan, yaitu orang yang memiliki keluasan rizki. Artinya luas di sini pengertiannya apa? Kalau dia berkurban, maka tidak menimbulkan mudarat, menimbulkan kerugian-kerugian setelah itu. Contoh misalkan, anak bisa kurban sekarang, pas udah deket Idul Adha. Tapi kalau anak kurban, listrik jadi kagak bayar, susu anak nggak kebeli, nunggak jadi banyak, utang jadi banyak. Nah, maka kita ini belum termasuk sa'ah, luas. Yang luas di sini adalah kalau kita pakai itu uang, maka tidak menimbulkan kerugian-kerugian yang lainnya. Tetap uang itu terjaga, anak istri tercukupi, rumah tidak nunggak dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini hadis pukulan keras bagi mereka yang penghasilannya puluhan juta sampai ratusan juta, tapi buat beli kambing 3 juta aja nggak bisa keluar tuh duit. Nah, ini sebuah pukulan keras bagi mereka-mereka yang memiliki kelebihan harta tapi ogah untuk berkorban. Tahun 2020 awal pandemi lagi semarak sepeda Brompton 100 juta harganya, subhanallah. Ada aja orang beli. Pas kurban malah yang muncul di TV Brompton, bukannya sapi, bukannya kambing. Jadi orang mindsetnya malah ke dunia. Sepeda, ya Allah, 100 juta. Buatan Amerika katanya, 100 juta. Sapi 100 juta, wah bisa dapat 1 ton lebih itu. Bisa buat berapa puluh ratus orang makan. Maka itu yang di sini diperhatikan adalah siapa yang punya keluasan harta. Artinya dia punya harta nih luas, banyak. Tapi dia nggak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kita. Walaupun ini hadis, tetap hukumnya kurban adalah sunnah muakkadah. Dan kurban inilah tajibu illa biltizam. Ini tidak wajib kecuali dengan iltizam atau nazar. Artinya kalau ada seseorang nazar yang tadinya sunnah nih kurban jadi wajib. Nanti akan ada pembahasan lagi tentang yang namanya nazar. Wa yusannu li muridiha an yuzila sya'rahu an la yuzila sya'rahu wa la dhifrahu fi ashri dzulhijjah hatta yudhhiya. Dan disunnahkan bagi orang yang berkurban jangan potong rambut, jangan potong kuku di tanggal 10 Zulhijjah itu sampai disembelihnya binatangnya dia. Kalau binatang sudah disembelih, maka mau potong rambut, potong kuku juga boleh. Tapi itu sebatas sunnah. Wa an yadhbahaha binafsihi. Nah, ini nggak semua orang nih disunnahkan menyembelih sendiri. Menyembelih sendiri itu sunnah. Nabi berapa kali hadis Nabi SAW menyembelih dengan tangan Nabi sendiri. Nabi menyembelih onta, menyembelih gibas, itu dengan tangan Nabi sendiri. Bagaimana cara Nabi menyembelih? Nanti kita akan bahas di poin yang keempat insya Allah. Nah, menyembelih sendiri itu sunnah. Tapi nggak semua orang nih bisa melakukannya. Termasuk anak nggak bisa melakukan. Tapi kalau soal baca doang, teori gampang, gitu tinggal baca aja. Tapi kalau untuk praktek, nah ini perlu ilmu sendiri nih. Ada cara-cara khususnya, maka kita butuh juleha. Sebab kalau nyembelih doang di Burma, di luar negeri sana, itu juga ada nyembelih. Tapi mereka caranya bukan cara Nabi Muhammad. Dipenggal dari atas, copot tuh pala kambing, langsung sekali tebas. Ada juga di Toraja, Sulawesi, sapi, kerbau disembelih tapi dengan cara subhanallah yang sangat mendolimi. Berbeda dengan juleha yang merujuknya kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi disunnahkan kita sembelih sendiri. Tapi kalau misalkan nggak mampu, ada orang lihat darah pingsan, gimana mau nyembelih dia? Bisa gitu, dia nyembelihnya merem nggak lihat darah, nggak bisa. Dia ngeliat darah pingsan misalkan, atau dia nggak kuat ngeliat yang sadis-sadis, ngelihat sesuatu yang mengocor dari tubuh kambing tuh dia nggak sanggup, maka
Wa illa, kata Imam Nawawi, falyashhadha, hendaknya dia menyaksikan saja. Jadi nggak usah dia menyembelih, tapi cukup dia menyaksikan saja. Dan itu yang pertama. Dan poin yang berikutnya dalam kitab udhiyah ini adalah jenis binatangnya apa saja sih? Wala tasih, kata Imam Nawawi, nggak sah. Nggak sah berkurban. Apa pengertian kurban? Kurban adalah yang disembelih pada hari Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dengan niat taqarrub ilallah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu kurban, itu dari kata qoroba, artinya dekat. Taqarrub itu mendekatkan diri. Jadi menyembelih binatang yang tertentu pada tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik itu disebut udhiyah. Dan tidak sah kecuali dari 3 binatang ini. Seperti yang pertama adalah ibil. Ibil itu onta. Yang kedua bakor, sapi atau kerbau itu sama ya. Walaupun kalau kerbau kayaknya harganya lebih mahal, tapi sama itu. Derajatnya sama, sapi dan kerbau. Dan yang ketiga jenis kambing. Kambing juga ada domba. Domba juga macam-macam tuh, ada biri-biri juga disebutnya, ada gibas. Domba juga ada yang marino dan lain sebagainya, macam-macam. Pokoknya kambing, domba itu masuk daripada jenis yang boleh, yang bisa untuk disembelih. Selain dari 3 ini nggak bisa disebut kurban, tapi untuk makan ya boleh aja. Habib, ini saya Idul Hijjah pengen potong ayam, boleh nggak? Ya boleh aja, tapi buat makan, bukan buat udhiyah, bukan buat kurban, nggak boleh. Kalau kurban ya 3 binatang itu, yang selain itu nggak boleh. Sama juga kuda boleh dimakan, tapi tidak bisa untuk dijadikan udhiyah. Jadi tidak semua binatang yang halal itu jadi udhiyah. Ini fatal banget soalnya. Berapa tahun yang lalu saya menemukan seorang ustadz mengatakan semua yang bisa dimakan halal darahnya, dagingnya itu bisa dijadikan kurban. Nah lu, berantakan ini jadi. Jadi bebek boleh tuh. Maka itu kita harus merujuk daripada ulama-ulama kita yang sekarang kita pakai adalah Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an. Dan sekarang syarat umur daripada onta. Berapa sih syarat umurnya onta? Yat'an fi sanah tsaditsah. Onta itu sudah masuk tahun ke-6. Berarti minimal dia 5 tahun. Masuk ke 6 tahun, maka dia sudah bisa. Masuk ke 6 tahun bukan mesti full 6 tahun ya. Maksudnya bisa, walaupun baru 5 tahun, 1 bulan, itu sudah bisa. Artinya dia sudah masuk ke dalam 6 tahun. Sudah berarti. Dan wabagar wa ma'as fi tsalitsah. Sedangkan sapi, kerbau tuh sama, dan juga kambing itu masuk di tahun ketiga. Jadi minimal 2 tahun. Ini dalam mazhab kita. Tapi kalau kita tanya ini sama Ustadz Adi Hidayat, beliau bilang aja boleh setahun. Kenapa? Karena berbeda pendapatnya dalam masalah ini. Maka itu perbedaan dalam agama itu secara gampangnya ada 2, yaitu usuliyah sama furu'iyah. Kalau usuliyah ini dalam hal pondasi, hal-hal yang pokok, wajib 5 waktu sholat, zakat, puasa, ini nggak boleh ada perbedaan ya. Yang ada perbedaan sesat sudah. Sholat 5 waktu wajib. Ada yang bilang sholat subuh sunnah muakkadah. Nggak boleh, nggak bisa. Pasti sesat nih orang, pasti salah. Kenapa? Ini usul dia. Tapi ada perbedaan, namanya perbedaan kunut apa nggak kunut nih kita nih. Itu berbeda. Imam Syafi'i kalau sholat di tempat orang yang tidak kunut, beliau jadi imam sholat subuh, maka beliau nggak kunut. Ini saling menghargai dalam furu'iyah, hal-hal cabang. Rakaat Muhammadiyah 11 rakaat, kita 23. Nah ini furu'iyah. Gak usah masjid tuh ribut 11, 23, 11, 23 ribut. Akhirnya terjadi kekacauan di masjid. Akhirnya yang bersyukur siapa? Orang yang nggak ke masjid. Alhamdulillah saya nggak ke masjid, semalam ribut di masjid. 11, 23, 11, 23 ribut. Oke, itu ini suatu hal yang harus kita pahami. Jadi furu'iyah itu hal yang cabang, ya boleh aja berbeda pendapat. Begitu juga dalam urusan umur daripada binatang. Dan
Wada'an fi tsaniyah. Sedangkan domba itu boleh umurnya setahun. Artinya sudah masuk umur kedua tahun, 1 tahun lebih sebulan atau lebih seminggu, itu sudah masuk ke ukuran 2 tahun, boleh untuk disembelih. Tapi itu untuk domba. Sedangkan kambing minimal dan juga sapi itu minimal sudah umur 2 tahun. Nah sekarang juga nih banyak pembahasan nih. Wa yajuzu dzakarun wa untha wa khasi. Boleh juga binatang yang kita sembelih itu laki-laki, jantan maksudnya. Jantan boleh juga betina. Boleh juga khasi. Khasi itu yang sudah dikebiri. Kambing kebirian ibaratnya. Nah ini boleh semuanya. Perempuan, betina boleh. Nah sekarang ini ada di tengah-tengah umat gitu ini beberapa hal yang sebenarnya mereka tidak benar. Artinya nggak salah 100% juga, tapi seakan-akan itu menjadi suatu landasan hukum. Nggak boleh sapi betina, kambing betina, nggak boleh perkiraan dia. Omongan mereka nggak boleh. Sebab anak setiap tahun Idul Adha kita jualan kambing juga soalnya. Dan dengar cerita dari ustadz-ustadz yang jualan, pernah suatu ketika ada orang pesan kambing dianterin salah. Dia pesen jantan yang datang betina, nggak boleh, nggak sah katanya kalau betina. Diantar, dipulangin tuh. Nah tentunya ini bukan sesuatu yang benar. Betina boleh dikorbankan. Tidak menjadi syarat kambing atau sapi itu harus jantan, tapi betina juga boleh. Hanya saja kalau kita zaman sekarang ini lebih mengutamakan yang jantan. Kenapa? Karena jantan dagingnya lebih mantap, lebih bagus, lebih kokoh, lebih enak lah untuk dilihat. Kalau perempuan kan mungkin ini perempuan kambing betina nih dia bisa hamil lagi, bisa bisa menghasilkan lagi. Jadi lebih mengutamakan yang laki-laki itu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti yang perempuan yang betina itu tidak sah. Sah juga. Wal ba'ir wal bagharah an sab'atin. Kambing, unta dan sapi atau kerbau itu untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Dan ini juga nih, banyak sekali orang salah dalam masalah ini. Kita baca dulu sampai sempurna. Wasyah an wahidin, kambing untuk 1 orang. Unta, sapi dan kerbau itu untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Nah orang akhirnya berpikir zaman sekarang ini juga banyak kesalahan tentang kurban ini. Kalau sapi wajib 7 orang, kambing wajib 1 orang. Nah ini kalimat wajibnya harus kita singkirkan karena nggak wajib. Boleh saja kambing itu 1 kambing buat sekeluarga, boleh. Atau 1 sapi buat 1 sendiri, seorang, boleh. Penghasilan ratusan juta misalkan, harga sapi 1 yang 300 kilo 18 juta dapat. Dia beli untuk diri sendiri, boleh nggak? Boleh. Bahkan itu kurban yang terbaik, level yang paling utama. Nah yang kedua, nah ini yang banyak terjadi di tengah-tengah kita. 1 kambing untuk 1 orang. Dan memang ada nas fikihnya, diperbolehkan. 1 kambing 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Tapi untuk 1 kambing untuk rame-rame boleh juga. Itu tidak menjadikan masalah. Yang bahaya ini pikiran ini wajib harus kambing 1 orang. Akhirnya 1 keluarga 1 pun nggak ada yang kurban. Kenapa? Karena mereka mau patungan sapi nggak mampu misalkan. Uang kita kurang. Tapi kalau patungan kambing sebenarnya dia mampu. Tapi karena dia pikir kambing itu cuma buat 1 orang, sedangkan sekeluarga ini mampunya beli kambing untuk patungan, maka nggak jadi kurban. Ini sayang banget. Maka kita harus insya Allah sedikit demi sedikit menghilangkan nih pemikiran-pemikiran salah tentang kurban. Jadi kalau misalkan 1 keluarga ada 10 orang cukup bisa patungan kambing dengan 300.000 per orang atau 400.000 per orang, kebeli itu kambing yang agak gede 40 kilo lebih itu dapat. Tapi untuk sekeluarga boleh nggak? Boleh. Dan ini tidak menjadi masalah. Karena dulu Nabi SAW menyembelih kibas, sesembelihan, Nabi niat li Muhammad wa ahli Muhammad. Untuk Nabi Muhammad, untuk diriku dan untuk keluargaku. Berarti banyak keluarganya Nabi. Dan
Sembelihan yang satunya lagi untuk Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Berarti udah umatnya Nabi Muhammad itu kan di zaman Nabi aja ada berapa? Belum yang ada setelahnya, yang termasuk umat Nabi Muhammad. Nah, maka itu tentunya ini diperbolehkan. Satu kambing rame itu diperbolehkan. Walaupun kelewatan nih, kalau satu keluarga semuanya pada punya penghasilan di atas 10 juta, korbannya patungan kambing, ya jelek juga sih. Ya kan? Padahal mereka beli sapi bisa gitu loh. Maka itu ini kita harus punya suatu kebanggaan. Ya, harus punya suatu dorongan, ini amal besar sekali untuk berkurban ini. Wa afdaluha. Nah, sekarang kalau menurut Imam Nawawi, kalau mau dibikin derajat keutamaan, yang paling utama apa? Seandainya kita mampu nih, unta, sapi, kerbau, kambing ada semua di depan kita dan kita mau kurban. Nah, Imam Nawawi urutin tuh mana yang terbaik daripada mazhab Imam Syafi'i. Menurut daripada Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, afdaluha ba'ir. Yang kalau kita bisa milih, maka pilihlah onta yang pertama. Tapi di Indonesia nggak mungkin, ada onta susah. Ada di Taman Safari, nggak bisa disembelih itu juga. Punya pemerintah, nggak usah kita potong gimana. Nah, itu ada Taman Safari, nggak bisa. Tapi kalau tempat kita kuliah dulu di Universitas Al-Aghof itu ada onta banyak. Bahkan kita lagi belajar di depan masjid lewat onta 5 biji punya orang lewat, warna hitam, warna ini, lewat aja biasa. Kita ngeliat onta ya biasa sudah. Onta liar yang nggak diikat pun banyak di sana. Yang nggak ada yang punya juga banyak. Tapi kalau di Indonesia mustahil, susah nyari onta di mana. Maka pilihan yang kedua kata Imam Nawawi adalah bakor, yaitu onta. Sapi atau kerbau. Nggak ada onta, maka sapi. Terus sapi nggak ada nih, atau kita nggak mampu, maka pilihlah do'an. Do'an itu domba. Baru yang terakhir ma'as, kambing. Walaupun waktu Idul Adha paling laku kambing yang dibanding daripada domba. Tapi menurut Imam Nawawi yang terbaik adalah domba dulu. Jadi kalau kita mau korban, ya domba dulu. Baru habis gitu kambing. Cari domba di Ustadz Ferry. Kali aja dapat 1%. Barangkali dengar beliau kan di bawah. Jadi kalau nggak domba dulu, baru kambing. Tapi banyak ibu-ibu biasa yang ngeluh. Jangan domba, bau dagingnya begini macam-macam deh. Ya wallahu alam, kalau kita sih yang laki tinggal makan aja. Kagak ngerasain masak. Nah, wasab Asia afdal min ba'ir. So, sekarang kita punya uang nih. Kita mampu untuk kurban sapi atau kita beli 7 kambing. Kita mampu beli 7 kambing, 1 kambing 3 juta, 21 juta berarti kan. Kita beli 7 ekor kambing atau kita beli 1 ekor sapi. Maka menurut Imam Nawawi lebih baik pilih 7 kambing. Menurut Imam Nawawi, tapi kalau kita korban sendiri. Ya, wasyah afdal min musyarakah fi ba'ir, dan juga patungan onta. Ya, beli kambing 1 ekor daripada patungan onta, itu lebih baik beli kambing 1 ekor. Jadi misalkan Anda punya uang 3 juta. Ustadz Rahmat dan Ustadz sini ngajakin, "Beb, kita patungan yuk. Kita beli onta." Nah, mana yang lebih baik? Anda ikut patungan untuk beli onta atau Anda beli kambing sendiri? Maka yang terbaik kata Imam Nawawi, beli kambing sendiri. Belikan uang itu untuk beli kambing. Dan sekali lagi, Anda menekankan ini bukan lazim, bukan wajib harus. Kalau kita mau patungan atau misalkan masjidnya belum dapat sapi misalkan, ya bismillah, nggak apa-apa. Ini hanya sekedar pendapat Imam Nawawi yang mengatakan lebih afdol yang mana. Dan sekarang kita lanjut kepada syaratnya. Syaratnya hewan kurban itu apa sih? Tentu untuk kurban ini syaratnya khusus ya, dibandingkan dengan untuk makan biasa. Kalau untuk konsumsi sehari-hari ya nggak perlu kambing tuh sehat bener gitu, nggak cacat, nggak. Tapi kalau untuk kurban ini yang pertama salamatun min aibin yanqusul lahman fala tujzi ajfa, kata Imam Nawawi. Yang mana syaratnya ini adalah harus selamat dari aib, dari segala macam penyakit
yang kusulahman, kurus banget badannya, yang benar-benar kulit sama tulang doang ini kambing, fala tujzi ajfa, maka nggak cukup untuk kambing yang kurus kerontang kayak begitu. Jadi kalau kita beli korban, cari yang paling bagus, yang paling gemuk, ya kan? Jangan nyarinya yang paling murah Pak, yang mana? Udah dicariin paling murah, tetap saya mau yang dikit lagi mati deh, yang paling murah. Nah itu pertama, harus nggak selamat dari aib. Aib itu diantaranya adalah yang kurus, sangat kurus. Beda kurus yang Beb ini emang baru Beb, kalau kita kasih makan Idul Adha 3 bulan lagi, ini jadi gemuk. Nah itu beda ya. Tapi kurus itu benar-benar kurus, benar kelihatan lah. Iya sampai begitu benar, sampai kelihatan benar tulangnya itu nyeplak gitu, tulang rusuknya. Nah ini ya nggak tega juga kita sembelih, kita diemin juga mati tuh jangan-jangan. Wa majnunah, wallahi ana sampai sekarang belum mengerti apa itu kambing majnunah. Majnunah tuh gila. Kok bisa kambing ini gila? Di sini penjelasannya adalah wahia allati taduru fil mar'a wa la tar'a. Kambing yang kalau kita gembalain nih, kalau kambing-kambing yang lain ngerti ada rumput dimakan sama dia. Tapi kalau kambing yang gila nih, ada rumput dia nggak makan, dia lari-lari aja, keliling aja. Kalau kita perhatiin nggak jelas gitu hidupnya di kambing. Mungkin seperti itu Ustaz. Tapi jelasnya itu majnunah seperti apa, wallahu alam. Tapi yang jelas di sini Al-Imam Zakaria dalam syarah daripada Minhaj, beliau menjelaskan kambing yang suka keliling di tempat yang digembalakan tapi dia nggak makan, cuma keliling aja. Nah itu juga nggak sah untuk dikurbankan. Dan juga maktu'ah ba'di udhunin, terpotong sebagian kupingnya, nggak sah buat kurban. Wazata arajin wa aurin, dan kambing yang memiliki cacat kaki dan juga matanya tuh picek bahasa kita ya. Kalau kita orang Betawi Ustaz, jadi nyebutnya picek. Picek tuh mungkin kalau bahasa kita yang resmi katarak kali ya, seperti putih gitu matanya. Apalagi buta. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh untuk dijadikan kurban. Kecuali kalau misalkan pincangnya kenapa? Karena sakit, Beb. Sakitnya apa? Misalkan dia kena paku atau lain sebagainya. Dibuatin sembuh nggak? Kalau diobatin sembuh seperti sedia kala, nggak sakit lagi, ya sah berarti. Tapi yang nggak boleh ini kalau pincangnya itu permanen, misalkan kelahirannya genetiknya sudah begitu, cacat, atau dia terluka tapi lukanya itu jadi permanen sehingga dia jalannya pincang. Wa maradin wa jarabin bayyin, dan penyakit kulit. Anda nggak tahu bahasa Indonesianya penyakit kulit, mungkin ada dalam nama medisnya, tapi jarob itu seperti kulit terkelupas, bulunya rontok dan terkelupas seperti ada bintik-bintik tuh. Itu namanya jarob. Insya Allah setelah kajian ini, Anda nemu di Google fotonya kambing yang terkena penyakit jarob, insya Allah nanti kita kirimin di grup. Nah itulah contohnya jarob. Alhamdulillah Anda belum pernah melihat langsung kambing yang terkena penyakit kulit seperti itu. Nah itu nggak boleh. Tapi kata Imam Nawawi, wala yadurru yasiruha. Tapi kalau dikit, penyakit kulitnya cuma dikit, cuma setitik atau 2 titik, nah itu boleh. Masih dimakfu ibaratnya. Diterima lah kata Imam Nawawi. Dan juga kalau tanduknya itu nggak sempurna, terpotong sedikit, nah itu juga masih boleh diterima kata Imam Nawawi. Ya. Lantas wa kadza syaqqu udhunin wa kharquha wa thaqbuha, seperti kuping yang berbelah, bolong atau sobek, itu juga masih diperbolehkan kata Imam Nawawi. Nah ternyata pendapat tadi bukan kata Imam Nawawi, tapi beliau menuliskan di matan yang beliau kirim, yang beliau tulis. Ternyata itu pendapat mazhab ulama Syafi'iyah. Tapi kata Imam Nawawi, gultu, aku mengatakan as-sahih mansusu yadurru yasirruha. Kata Imam Nawawi, kalau penyakit kulit walaupun sedikit, menurut Imam Nawawi itu nggak boleh. Kalau penyakit kulit. Tapi kalau tadi yang kepotong tanduknya, sobek, kupingnya atau bolong, itu masih boleh untuk dijadikan udhiyah atau sembelihan
untuk Idul Adha itu masih diperbolehkan. Nah, itulah tentang bagaimana memilih binatang kurban. Dan selain itu baru kurban itu dinyatakan boleh untuk dijadikan udhiyah atau kurban. Nah, sekarang soal nadar. Ini memang banyak sekali terjadi. Al-Habib Ali Al-Habsyi dari tahun lama dulu, ini dari 80-an, dari tahun 70-an, udah ngingetin kita ini umat Islam, hati-hati dengan ucapan. Karena ucapan tuh bisa jadi nadar. Misalkan ada orang mengatakan di sini, wa man nadhara mu'ayyanah faqala alayya an udhhiya bihadhihi lazimahu dhabhuha fi hadzal waqt. Berat benar. Kita datang ke tempat kambing nih, nggak niat mau beli kurban misalkan awalnya, tapi ketika anak pegang kambing ini, anak nyebut langsung, contoh nih, anak mau kurban nih pakai kambing yang ini nih, wajib tuh, nazar tuh sudah tuh. Misalkan H-2 nih, besok Idul Adha, anak datang ke tempat kambing, nggak mau niat mau beli, main doang misalkan, atau lihat-lihat aja, tiba-tiba, wah ini cakep nih kambing, belum ada yang punya pak, belum, ini buat saya deh, saya mau kurban besok. Itu nazar sudah. Artinya kita harus menyediakan itu kambing, besok harus disembelih. Dan kalau nazar beda sama sunnah. Kalau nazar hukumnya jadi wajib, sehingga kambing itu nggak boleh kita makan. Kalau nazar. Tapi kalau sunnah kurban maka boleh. Tapi kalau kita nyebutnya, saya mau beli pak besok buat sunnah kurban, itu bukan nazar. Karena kita nyebut sunnahnya. Nah di sini kata Syekh Zakaria, wa amma law nawa wa lam yatalaffaz fala takuna mandhurah. Kata Syekh Zakaria, kalau kita ngomongnya itu dalam hati, saya mau korban besok, itu nggak jadi nazar. Tapi kalau di mulut, terlafaz di mulut, itu nazar. Terus gimana kalau kita mau nazar nih, udah keburu nazar kambing ini, saya mau beli ini kambing buat kurban besok. Udah, besoknya ternyata ini kambing jadi nggak sah. Kenapa? Misalkan tiba-tiba dia katarak atau tiba-tiba dia kena penyakit sehingga rusaklah ini kambing, nggak sah lagi untuk disembelih. Nah gimana ya hukumnya? Maka nadarnya menjadi batal. Nadarnya jadi batal artinya dia tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan nadar itu. Kenapa? Karena nadarnya dia ini, pertama nadarnya muayyan. Muayyan tuh dia sudah tentukan nih kambing yang ini nih, itu muayyan. Kalau dia sudah tentukan kambing ini yang dia tunjuk ini untuk dikurban, ternyata besoknya ini kambing sakit atau bahkan mati, maka selesai sudah nadarnya. Kenapa? Karena kambing ini tidak sah lagi untuk dipakai untuk nadar. Nah itu kalau nadarnya muayyan. Tapi kalau nadarnya itu bukan yang muayyan, atau misalkan gini, dia ketelepasan ngomong, saya mau kurban nih, pas dia baca fikih, waduh ternyata saya wajib nih, tadi nazar nih, gimana dong? Malam-malam dia ke kandang kambing, tuh kambing disakitin sama dia, dibikin nggak sah. Gimana hukumnya? Fa'in atlafaha lazimahu an yashtariya bikimatiha mislaha wa yadhbahaha fihi. Kalau disakitin sama dia sengaja sampai nih kambing nggak sah buat kurban, maka wajib dia beli kambing yang kayak begitu dan laksanakan nadarnya tetap. Lain kalau sakitnya bukan perbuatan dia nggak tahu, tiba-tiba tuh kambing mati atau sakit sehingga tidak sah. Nah begitu juga kalau orang udah dari jauh-jauh hari, namanya nazar zimmah. Nazar zimmah tuh gimana? Ana nggak menentukan kambing yang ini. Nazar zimmah tuh kayak begitu. Pokoknya ana mau kurban yang 30 kilo. Misalkan. Ana mau kurban 30 kilo. Kan kambing 30 kilo banyak, nggak cuma satu ekor. Ini kan di mana-mana ada ratusan, bahkan mungkin ribuan kambing yang 30 kilo beratnya itu. Nah itu namanya zimmah. Dia tidak menentukan. Nah apa hukumnya? Ya wajib dia nanti beli kambing yang di mana saja yang untuk ini. Nah ketika dia sudah mau melaksanakan nadarnya, dia beli kambing. Nih yang ini nih 30 kilo. Udah dibeli, berarti sekarang nadarnya bukan zimmah lagi, tapi sudah muayyanah. Artinya kambingnya sudah ditentukan sama dia.
Ini kambingnya nih, udah saya mau beli yang ini nih. Awalnya zimah dulu, kambingnya nggak tahu yang mana, tapi yang jelas kriterianya 30 kilo. Baru setelah dia ke kandang, dia menentukan, nah ini nih kambingnya. Ambil kambing 30 kilo. Rusak nih kambing. Maka tetap al-asal dia harus beli kambing yang serupa sama itu. Maka itu hati-hati nih dengan ucapan. Maka kalau kita lagi senang, lagi apa, jangan gampang ngucap tentang, apalagi berkenaan tentang kurban, ini bisa jadi nadar. Bahaya ini. Kalau nggak diikutin, kalau kita tidak tidak membayarnya, ini bisa menjadi tanggungan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walahu, dan setelah nadar selesai, baru pembahasan berikutnya, walahul aklu min udhiyah tatawwu'in. Sunnah, kalau kita sembelihnya bukan nadar ya, sembelih yang sunnah, kurban, kita makan itu sunnah. Daging itu kita makan, itu sunnah. Jadi makan daging kambing yang kita sembelih, yang kita kurban atas nama kita, maka itu sunnah kita makan. Wa it'amul aghniya, dan ngasih makan orang kaya dari hasil kurban juga boleh. Artinya orang kaya kita berikan, nggak apa-apa. Karena kurban ini bukan kayak zakat. Kalau zakat itu kan udah 7 golongan mustahiknya. Selain dari golongan yang mustahik, Habib, bagaimana hukumnya saya mau berkurban tapi saya belum akikah? Nah, gimana hukumnya? Nah, ini suatu, kita semua, antum semua sebagai orang-orang yang mengerti hal ini, kita harus bantu jelaskan kepada mereka. Jadi pemikiran mereka tuh seakan-akan akikah itu syarat kalau mau kurban. Jadi kurban tuh nggak sah kalau nggak ada akikah. Beb, saya mau kurban, saya ada uang, saya udah siap mau beli kambing untuk saya kurban. Tapi saya belum akikah, gimana hukumnya? Perlu kita pahami, akikah dan udhiyah ini berbeda. Walaupun sama-sama sunnah, tapi ada perbedaan. Kalau udhiyah itu disunnahkan kepada seluruh orang umat Islam. Jadi ana disunahkan untuk kurban nanti ya untuk diri ana. Begitu juga antum semua yang hadir untuk diri antum. Tapi kalau akikah yang disunnahkan siapa? Orang tua, bukan kita. Jadi kalau misalkan ana akikah atau belum, ya tanya orang tua. Boleh nggak? Dulu saya di akikah nggak? Kalau orang tua bilang, oh belum sempat akikah, saya akikahkan diri sendiri. Jumhur ulama boleh. Mengakikahkan diri sendiri boleh, cuman nggak usah pakai potong rambut. Gue lagi marhabanan keluar, udah 40 tahun umur, kirain baik, digendong lagi. Jadi nggak perlu. Jadi akikah tuh begitu, disunahkan kepada orang tua kita. Nah untuk korban untuk diri kita. Jadi kalau udah meninggal dan nggak wasiat, ya harusnya nggak usah dikurbankan. Kita berkurban atas nama mereka ya nggak usah. Tapi mau kurban, kebetulan rezeki ada, ya nggak apa-apa. Itu jumhur ulama boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i juga pendapat pendapat yang sedikit boleh berkurban untuk orang yang udah meninggal walaupun dia belum wasiat. Ini itu soal tentang bagaimana akikah dan kurban. Ini banyak sekali salah paham nih. Jadi kalau misalkan tabrakan gimana? Kebetulan sekarang udah tanggal 10, dikit lagi tanggal 10 Zulhijjah. Ana belum akikah. Mana? Akikah apa udhiyah nih? Udhiyah. Dahulukan udhiyah karena akikah waktunya banyak, Pak. Panjang waktunya, boleh, kapan aja boleh. Tapi kalau udhiyah ya 4 hari itu aja. Tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi selain daripada itu nggak bisa udhiyah. Nah, oke, itu pakailah udhiyah dulu. Baru setelah itu mau akikah, mau di bulan Muharramnya atau itu terserah. Itu diperbolehkan untuk berkurban walaupun dia belum untuk berkurban walaupun dia belum akikah. Wallahu a'lam. Nah, itu tentang yang namanya udhiyah dulu. Nah, sekarang kita membahas tentang beberapa yang berkaitan tentang syarat penjagal, syarat pembunuh kambingnya nih. Nah, tentunya di sini Al-Faqir mengumpulkan dari beberapa artikel, beberapa tulisan para ulama dan guru-guru kita. Insyaallah nanti kita akan share apa yang Ana tulis ini, yang Ana dapat dari guru-guru juga ke grup WhatsApp Juleha insyaallah. Tentang orang yang menyembelih.
ini ada syaratnya, nggak bisa orang sembarangan nyembelih kambing ini. Yang pertama harusnya yang pertama adalah orang itu berakal. Ya tentu orang gila nggak boleh menyembelih, ODGJ nggak boleh, untuk menyembelih itu nggak boleh. Begitu juga harus baligh, dia sudah berakal dan sudah baligh, akil baligh. Akil baligh itu paket disebut mukallaf. Mukallaf tuh akil balik. Jadi kalau nggak akil belum mukallaf. Mukallaf tuh sudah diwajibkan untuk sholat, ya kan? Nah akil dan baligh harus orang. Jadi kalau misalkan anak kecil, misalkan umur 7 tahun masih, tapi sangar nih beb anak nih beb. Mungkin kita ngeliat anak-anak Sunda di sini, ya kan 7 tahun ya baik-baik, ya kan. Tapi kalau kita mungkin anak-anak Palestina sana umur 8 tahun udah galak-galak, hidupnya keras soalnya. Apalagi Arab tuh, anak-anak Arab, auzubillah, luar biasa itu. Ketika kita di Yaman dulu ngeliat anak-anak kecil tuh bercandanya udah nggak wajar nih kalau main sama anak Indonesia, habis anak-anak kita ini. Luar biasa.